Ada adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Ega bisa berjumpa dengan adik-adik semua dalam Sekolah Minggu Online Par Gemit Jemaat Paulus Kupang yang disiarkan langsung dari channel YouTube Gemit Paulus. Nah adik-adik, sebelum ketemu memulai ketemunya sekolah minggu, Kak Ega dan kakak-kakak yang lain akan selalu mengingatkan adik-adik. Karena apa? Sekarang ketong akan memasuki yang namanya era new normal. Karena itu adik-adik, ketong harus selalu ingat untuk yang pertama, selalu jaga jarak. Yang kedua, rajin cuci tangan. Yang ketiga, harus pakai masker. Dan yang keempat adalah rajin berolahraga. Betul sekali adik-adik. Oke, kalau semua sudah siap untuk ketemu mulai sekolah minggu, geser, jaga jarak dengan yang di kiri, yang di kanan. Untuk ketong bisa memulai sekolah minggu hari ini. Adik-adik, ketong akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang sangat luar biasa. Tetapi Kak Ega mau ajak adik-adik untuk main teka-teki duluan. Kira-kira kalau Kak Ega punya gerakan seperti ini, apa Itu apa? Oh sabar, Kak Ega ada clue kedua. Yang kedua, kalau gerakannya seperti ini, ada yang bisa tebak? Ada? Apa? Bukan ular. Betul sekali, bebek. Nah adik-adik, kalau yang pertama tadi adalah King Kong, yang kedua adalah bebek, berarti ketong akan menyanyikan sebuah pujian dengan judul lagu King Kong badannya besar dan yang akan dimedley dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Tapi sebelum ketong menyanyi, Kak Ega mau ajak-ajak adik untuk bangkit berdiri duluan. Bangkit. Sudah. Oke, kalau sudah berdiri, maka ketong akan siap dalam hitungan 3, 2, 1, music. Mainkan. Wih, luar biasa adik-adik. Tadi kayak lihat di belakang layar nih, dobong gerakan semangat semua. Dan itu menunjukkan kalau ketong itu adalah anak sekolah minggu yang sangat luar biasa. Ketong juga sudah menyanyikan lagu apa tadi? Lagu King Kong badannya besar yang dimedley dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Untuk itu, ketong akan masuk ke dalam ketong punya ibadah. Tetapi sebelum ketong masuk ibadah, Kak Ega mau minta adik-adik untuk kembali duduk. Ketong mau siapkan hati untuk
berdoa. Oke, sudah duduk, tapi tetap jaga jarak. Oke, mantap. Nah adik-adik, ketong akan doa buka sekaligus dengan doa pengampunan dosa ya adik-adik. Karena itu, mari ketong siapkan hati ketong. Ketong akan mulai dengan jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami. Nafas kehidupan yang Engkau berikan merupakan bukti bahwa cintamu tiada pernah berkesudahan Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau masih memberkati kami lewat sekolah minggu online yang hadir hari ini Tuhan. Tuhan mau berkati sekolah minggu ini agar biar hanya terjadi dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau meminta pengampunan dosa dari-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa selama ini kami sering berbuat dosa. Kami sering nakal, kami sering mengeluarkan kata-kata kotor, kami sering melawan orang tua. Dan Tuhan Yesus tolong ampuni kami. Biarlah kami layak datang ke hadirat-Mu yang kudus itu Tuhan. Ini doa dan ini sembahyang kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, karena ketong sudah berdoa tadi, ketong harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa ketong semua. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada ketong semua. Nah adik-adik, untuk mengamini doa yang tadi, mari ketong berdiri, ketong bangkit sekali lagi untuk ketong memuji Tuhan dengan judul lagu Yesus Sayang Semua. Oke, sudah siap? Dalam hitungan ke 3, 2, 1. Musik, mainkan. Masih semangat adik-adik? Mantap jiwa. Nah, ketong akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelum masuk, ketong harus menyanyikan sebuah lagu lagi. Ya, masih dalam posisi berdiri, ketong akan menyanyikan sebuah pujian dengan judul lagu Yesus Pokok. Musik, bang bang bang, mainkan.
Oke adik-adik, adik-adik bisa duduk kembali. Oke, lalu siapkan Alkitab masing-masing. Tapi ingat, tetap jaga jarak. Yang di kiri, yang di kanan. Yang ada 3 orang di rumah. Ini 2. Yang ada 3 orang di rumah, 2 orang di rumah. Tetap duduk dalam jarak yang agak jauh sedikit ya. Oke. Nah adik-adik, karena itu kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang disiarkan langsung dari Par News TV. Oke, sebelum itu mari ketong sekali lagi meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan agar kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu online Par Gemit Jemaat Paulus Kupang. Selamat pagi dan selamat datang dalam Par News TV hari ini, Minggu 7 Juni 2020, bersama saya, Kalia, dalam program pemberitaan Injil Tuhan bagi anak dan remaja atau bisa kita singkat dengan program Pintar. Tema program Pintar kita hari ini adalah Ayo Berbagi. Adik-adik, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, banyak sekali murid-murid dan para rasul yang memberitakan kesaksian tentang Injil Tuhan. Karena kesaksian-kesaksian tersebut, banyak orang yang akhirnya menjadi percaya dan menjadi pengikut Tuhan. Mereka hidup saling berdampingan, mereka hidup saling berbagi, dan mereka tak lupa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta senantiasa berdoa. Di antara orang-orang percaya tersebut, ada orang-orang yang berkecukupan, ada pula orang-orang yang berkekurangan. Orang-orang yang berkecukupan hidup berbagi membantu orang-orang yang berkekurangan. Di antara orang-orang banyak tersebut, terdapat seseorang yang bernama Bapak Yusuf atau biasa dipanggil dengan Bapak Barnabas. Bapak Yusuf juga menjual sebagian harta miliknya dan hasil dari penjualan harta tersebut diberikan kepada para rasul atau kepada para murid untuk digunakan membeli pakaian, membeli makanan, dan kemudian diberikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula tersebut dilakukan pula oleh jemaat Tuhan saat ini. Salah satunya adalah Jemaat Gemit Paulus Kupang. Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Gemit Jemaat Paulus Kupang, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Shalom adik-adik. Nah, hari ini Kak Denny akan ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama mewawancarai petugas dari Satuan Tugas COVID-19 yang ada di Gereja Paulus. Kita akan mewawancarai Pak Pendeta Jeki Latu Perisa sebagai Ketua Tim Satgas. Ayo ikuti kakak. Ayo cepat. Oh iya adik-adik, kita cuci tangan dulu ya. Kak, tolong pegang dong.
yang terakhir, ayo. Ya adik-adik, sekarang seperti yang tadi kakak sudah sampaikan, kita sudah bersama-sama dengan Ketua Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19, yaitu Bapak Pendeta Jeki. Shalom Bapak. Shalom Kak Deni. Iya Bapak, kan ini kita sudah dengar kalau di Gereja Paulus sudah dibentuk Satuan Tugas untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi sampai dibentuk tim Satuan Tugas ini, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, baik, terima kasih Kak Deni. Shalom anak-anak semua. Dan Yesus sayang ya, semoga anak-anak semua diberkati. Tim penanganan COVID yang dibentuk oleh Jemaat Paulus itu tujuannya untuk gereja harus membantu warga jemaat yang mengalami dampak daripada pandemi COVID-19, bahwa gereja ada dan gereja harus bisa menolong. Keberadaan gereja tidak hanya sekedar berdoa, keberadaan gereja tidak hanya sekedar kita memberitakan firman, tetapi bukti nyata adalah kita harus membantu, kita harus memberi. Gereja harus bisa meringankan beban daripada jemaat. Dan sesungguhnya ini dilakukan karena Tuhan Yesus menyuruh. Tuhan Yesus menyuruh untuk jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Tuhan Yesus juga mengatakan, berikanlah mereka makan pada waktu orang-orang lapar. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid, berikan mereka makan. Dan karena itu gereja harus mencontohi Tuhan Yesus. Ya, semua orang percaya, orang tua, orang muda, bahkan anak-anak harus mencontohi Tuhan Yesus. Latar belakang ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus membuat majelis jemaat dengan Ibu Ketua Majelis Jemaat maupun Pendeta Ani mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk satu tim penanganan dampak COVID bagi jemaat yang membutuhkannya. Dan tim ini sudah berdiri. Ada kaum bapak di dalam, ada kaum ibu di dalam, bahkan ada guru-guru PAR ada juga di dalam tim ini. Semuanya bekerja sama untuk satu tujuan, harus saling membantu, harus saling menolong anggota jemaat. Iya, demikian penjelasan dari Pak Jeki. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan juga penjelasannya. Saya ucapkan shalom Bapak. Salam. Nah adik-adik, demikian wawancara kita bersama Pak Pendeta Jeki. Terima kasih. Nah adik-adik, kita telah sama-sama menyaksikan latar belakang pembentukan tim Satgas COVID-19 Gemit Jemaat Paulus Kupang. Satgas COVID-19 Gemit Jemaat Paulus Kupang ini bertugas untuk membantu jemaat yang membutuhkan. Untuk mengetahui kira-kira seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19, kita akan sama-sama kembali menyaksikan tayangan berikut ini. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah wawancara dengan ketua tim Satgasnya, kita akan langsung ke sekretarisnya. Saat ini kakak sudah ada di basement dari Gedung Serbaguna Gemit Paulus Kupang, atau biasa disingkat GSGP. Ayo ikuti kakak. Shalom. Shalom, Kak Deni. Sisa minta waktunya sebentar. Oh iya, Kak Deni. Iya. Wah, Pak News ya. Iya. Nah, adik-adik, sekarang kakak sudah bersama dengan sekretaris dari Satuan Tugas, Pak Ois Saudila. Apa kabar, Pak? Hai, Kak Deni. Iya, Pak. Ini kita mau tanya-tanya sedikit. Kira-kira
teknis pelayanan dari satuan tugas ini seperti apa? Apakah sumber dananya itu dari mana atau bagaimana cara penyalurannya? Iya, Kak Denny. Jadi Gereja Paulus itu baru-baru ini sudah bentuk satu tim, namanya tim penanggulangan bencana non alam COVID-19. Nah, kita ada terhimpun dalam itu banyak nih, hampir semua unsur pelayanan dalam gereja itu terhimpun dalam. Dan tugas kita adalah kita membantu untuk mengurangi beban jemaat yang mengalami kesusahan akibat daripada COVID-19. Nah, di belakang ini ada banyak bantuan yang masuk dari jemaat, yang dibantu disumbangkan oleh jemaat, ada juga yang dibeli dari uang kolektif yang adik-adik sekolah minggu kumpulkan setiap minggu. Nah, di sini ada beras, ada minyak, ada super mie. Ini akan diberikan kepada jemaat di Paulus dari rayon 1 sampai rayon 10 yang benar-benar membutuhkan. Data itu kami dapat dari para koordinator rayon. Sehingga apa yang kita sampaikan ini benar-benar sudah diverifikasi oleh para koordinator rayon. Begitu Kak Denny. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit siapa saja yang terlibat dalam pembagian ini, Pak? Di sini ada dalam tim penanggulangan bencana non alam COVID itu terhimpun di dalamnya itu ada kaum bapa, ada wanita kemis, ada pemuda, dan ada banyak lagi di balik itu yang berpikir kuat, berpikir keras untuk bagaimana kita sama-sama membantu meringankan beban pada jemaat kita. Iya, terima kasih Pak Ois untuk penjelasannya. Sama Kak Denny. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan selamat kembali membagi dan shalom Bapak. Shalom. Nah, adik-adik, demikian tadi pembicaraan kita dengan Pak Ois. Nah, sekarang kita akan bertanya satu kepada salah satu aktivis di sini. Ada Kak Iki di sana. Halo Kak Iki. Halo Kak Denny. Nah, Kakak bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Iya. Kak, ini kan saya lihat Kakak ada terlibat aktif dalam pembagian bantuan ini. Ya. Mungkin Kakak bisa kasih sedikit kesan-kesannya. Ya, kesan-kesan untuk ini. Ya, untuk apa? Adik-adik semua, halo, salam. Ya, untuk kesan dan pesan dalam kegiatan kali ini, artinya pesannya ya mengajarkan apa? Kita sebagai sesama untuk bisa saling membantu dalam hal apa? Kehidupan berjemaat. Ya, sebagai jemaat Paulus sudah tentunya kita bisa untuk saling membantu jemaat lain yang terkena dampak dari keadaan yang sekarang sedang terjadi gitu. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik sudah besar dan kalau misalnya ada adik-adik punya berkat yang lebih, jangan lupa untuk saling membantu ya. Seperti itu kan ini. Oke, kira-kira perasaannya bagaimana setelah seperti ini, membagi seperti ini Kak? Ya, perasaannya senang ya. Artinya bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bisa mengasihi dan berbagi dengan sesama. So, artinya sangat senang bisa membantu apa teman-teman atau sesama-sesama yang berada di jemaat Paulus. Gitu tadi. Iya, terima kasih Kak Iki untuk Iya, waktunya. terima kasih. Nah, adik-adik, itu dia sedikit tentang aktivitas di jemaat Paulus. Maka itu, ayo kita sama-sama berbagi. Kak Denny langsung dari GSGP ucapkan shalom. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation.
heaven is my home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Nah, adik-adik, sama seperti tayangan yang telah sama-sama kita lihat tadi, apa yang dilakukan oleh tim Satuan Tugas COVID-19 GMIT Jemaat Paulus Kupang merupakan perwujudan dari apa yang tertulis dalam Alkitab, seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Demikian pula, kita harus meneladaninya dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus telah memberkati kita dengan begitu besar kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Berkat tersebut bukan hanya berupa materi, tetapi juga rasa kasih sayang kita kepada sesama. Perwujudan rasa berbagi, kasih sayang kepada sesama bisa dengan saling mengingatkan apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Seperti mengingatkan kedua orang tua kita, mengingatkan saudara-saudara kita untuk selalu rajin mencuci tangan, untuk selalu jaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Kita dapat berbagi informasi, berbagi firman yang diberitakan pada hari ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kalian yakin apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dapat kita lakukan saat ini? Anak-anak Tuhan di rumah adalah anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang pintar, yang bisa mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, sama seperti tema kita pada minggu ini, yaitu Ayo Berbagi. Demikian program Pintar hari ini. Sebelum menutup program Pintar ini, kalian ingin sekali lagi mengajak adik-adik untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Adik-adik,
Tema program pintar kita hari ini adalah Ayo Berbagi. Adik-adik dapat membaca berita hari ini dalam Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Sekali lagi, berita hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37. Dan ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Kita sama-sama membacanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat hafalan dan bahan bacaan untuk minggu ini. Demikian program pintar dalam Par News TV hari ini. Kakak ucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan perhatian dari adik-adik semua. Akhir kata, saya Kalia beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Ingat, anak Tuhan yang pintar, saksikan terus program pintar berikutnya hanya di Par News TV. Shalom. Adik-adik, ketong sudah mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Untuk itu, mari ketong mengucap syukur lewat doa atas apa yang telah ketong dapat hari ini. Dengan jurus doa, 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau berikan. Biarlah firman ini selalu hidup dalam keseharian kami hari lepas hari. Tuhan berkati kami ke depannya. Ini doa dan ini sembahyang kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Adik-adik, ketong tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketong juga sudah berdoa untuk mengucap syukur atas firman yang ketong sudah dengar. Karena itu adik-adik, ketong harus selalu melakukan apa yang tadi ketong sudah dengar. Tadi firman Tuhan tentang apa? Apa? Ayo berbagi. Nah adik-adik, berbagi seperti apa? Hal-hal kecil saja di rumah. Ketong bisa membantu kakak, kakak bisa mendoakan adik, adik bisa membantu bapak mama di rumah. Nah itu adalah contoh-contoh kecil dari berbagi. Karena apa? Dilandasi dengan yang namanya kasih. Untuk itu adik-adik, mari ketong memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu KASIH. Tapi ayo berdiri, oke? Sudah berdiri, siap? Semuanya hitungan 3, 2, 1. Music, mainkan. Kasih, 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 kasih.
Adik-adik, sonde terasa sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online di hari ini. Waktu terus berjalan, tak tok, tak tok. Tapi adik-adik ingat, tadi kita sudah belajar untuk berbagi. Nah, Kak Ega mau ajarkan satu hal lagi tentang berbagi, yaitu bisa berbagi video ini ke sesamanya ketong, ke tetangga, ke saudara sepupu, ataukah om tante yang ada di Amfoang Selatan. Silahkan, soalnya ada yang palang-palang. Jadi, ketong akan menutup sekolah minggu ini sekali lagi dengan doa tutup. Dan ketong akan berdoa Bapa kami dengan Kak Ega di sini bersuara, adik-adik di rumah juga bersuara. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Jurus doa. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ketong sudah ada di penghujung ibadah sekolah minggu. Tapi Kak Ega mau kasih ajar yel-yel dulu. Yang minggu lalu Kakak Rinto dan Kakak Juan sudah kasih ajar. Yel-yelnya seperti apa? Ulang sekali lagi dengan Kak Ega ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Ini kali ketong harus ulang dengan lebih semangat, oke? Bisa? Bisa. Nah, 1, 2, 3. Puji Tuhan, haleluya, yes, yes, yes. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah!